What makes me feel very excited about that fight is that no one could knock him out, and I'm like, there is no way I'm not gonna knock him out. I will be the first one to knock him out, because every time I watch him fight, I'm like, I'm way better than him. If you put me only with him in kickboxing or in boxing, even in a chess match, I beat him. Like, whatever you wanna do, boy, I can beat you. Dalam build-up-nya melawan Volkanovski, banyak yang menyaksikannya. Topuria mempertaruhkan segala dalam pertarungan tersebut dengan semua omong besar dan gimmick-gimmicknya. Banyak yang bilang dia hanyalah McGregor KW, kesombongannya akan menjadi kehancurannya, dan Volkanovski akan mempermalukannya. Namun ternyata, Topuria justru berhasil membuat sang mantan pound for pound ini terkapar tak sadarkan diri. Kepercayaan diri ini semakin dibuktikan dengan unggahan video Instagram Topuria mengenai kilas balik karir combat sport Topuria sejak kecil sampai menjadi juara tepat 1 detik setelah kemenangannya. Jadi Topuria sudah melakukan syuting dan tim editor tinggal memasukkan klip kemenangannya atas Volkanovski di akhir. Benar-benar mental juara. Apa yang dia percaya dan yakini berhasil ia nyatakan. Yang tentunya juga dengan kerja keras. Orang mengira UFC featherweight tidak akan menarik karena Topuria tidak ingin melawan orang tua. Jangankan Topuria, melihat Volkanovski yang dibuat terkapar seperti itu pun membuat kita ragu kalau Topuria diadukan dengan Brian Ortega atau Yair Rodriguez. Dan kontender yang tersisa saat itu hanyalah Movsar Evloev yang Topuria sendiri tolak karena membosankan. Namun UFC 300 merubah segalanya. Max Holloway kembali dengan statement tegas yang di luar perkiraan. Tidak hanya comeback di kelas berat yang lebih atas, kembalinya Max ini pun untuk mempertaruhkan sabuk BMF. Max Holloway yang dicibir pillow hands atau tinju bantal karena memiliki signifikan strikes paling banyak sepanjang sejarah UFC, namun memiliki rekor knockout yang medikor, diprediksi akan hancur di hadapan mesin knockout Justin Gaethje. Bukan karena hanya urusan power Gaethje yang main-main, namun juga karena berat tanding Max yang di featherweight. Namun ternyata Max mematahkan omongan tentang tinju bantal, kelas berat, dan rekor knockout Gaethje dengan justru membuat Gaethje terkapar. Di mana knockout ini akan dikenang puluhan tahun hingga sekarang. Selamat datang kembali di channel Radio Tempur. Dan selamat datang di Fight Recap UFC 308 Topuria versus Holloway. Bela diri awal Topuria adalah Greco-Roman Wrestling. Itu mengapa 8 dari kemenangannya sejak terjun ke dunia MMA semua ia selesaikan dengan submisi, di mana 90% selesai di ronde pertama. Setelah itu barulah ia bergabung bersama UFC, di mana debutnya digelar dalam UFC Fight Night 179 Moraes versus Sandhagen. Lawan Topuria saat itu adalah Youssef Zalal. Ini adalah kali pertama Topuria melihat papan skor di sepanjang karir MMA-nya. Setelah itu Topuria sadar betapa berbahayanya level kompetisi di UFC. Dan dari sanalah Topuria berlatih mencari senjata lain dalam dirinya. Dan ternyata barulah terungkap tinju mematikan yang selama ini ada pada dirinya. Pencarian terus-menerus yang selama ini ia lakukan inilah yang membuat dirinya lantang menyebut bahwa dia adalah era baru dari MMA. Setelah itu, ia terus membantai lawan-lawannya dengan KO brutal. Hingga akhirnya Topuria diberikan main event pertamanya, yaitu Topuria versus Emmett tanggal 24 Juni 2023. Ini adalah kali kedua Topuria melihat papan skor. Tapi bukannya Topuria tidak powerful dan brutal, Josh Emmett-nya saja yang kepalang tangguh. Namun ketangguhan tersebut tidak menutupi kenyataan bahwa ia disiksa habis-habisan. Ini adalah kasus langka di mana pertandingan berlangsung striking, tapi papan skor bisa menunjukkan angka 42-50. Di ronde keempat, satu juri memberikan skor 7-10. Dan dalam post-fight interview, Topuria melontarkan kalimat yang membuat kita merinding. I'm the next guy, without any doubt, and I want Alex to defend that belt and show to him and the whole world where his war's gonna end and mine's gonna start. So Law of Attraction inilah yang dulu sempat kita rasakan dari sosok McGregor, dan kini kita rasakan kembali dari sosok Topuria. Ucapannya menjadi kenyataan dalam laganya melawan Volkanovski. Hal ini semakin meyakinkan dirinya bahwa dialah generasi baru untuk MMA.
Namun Max Holloway membantah hal ini. This new era is about to start and this and that and blah blah blah. Ilia Topuria is like 29, I think, I believe. I'm only 32. I turned 33 at the end of the year. I'm like, this new era, I'm stood in his era. I am stood here. Just because I've been around longer than him doesn't mean I'm an old guy. So I just can't wait, you know. The last time I checked, I was younger than Ilia and I had title defenses. So, you know what I mean? At the end of the day, I can't wait for it. This is the new era. This is what everybody's talking about. So I can't wait to have a taste come October 26. Namun gue rasa Max, termasuk kita, salah mengartikan era baru yang dimaksud Ilia Topuria ini. Era baru yang ia maksudkan bukan hanya tentang umur, melainkan juga tentang kelengkapan sebagai seorang fighter, nutrisi, dan teknologi yang lebih mutakhir. Sejak dulu kita mengenal fighter itu lahir dari kemiskinan. Kehidupan yang susah inilah yang memotivasi seorang fighter untuk berlatih mati-matian agar bisa merubah nasibnya. Namun anomali terjadi dalam diri Ilia Topuria. Ia bukan hanya kaya dari lahir, tapi benar-benar milioner. Sehingga mungkin tidak banyak dari kita bisa paham tentang mentalitasnya. Dia bukan berjuang untuk keluar dari kemiskinan, tapi untuk legasi dan peninggalan. Hal ini juga membuat api Topuria tidak akan redup ketika sudah mendapat kekayaan, seperti halnya Conor McGregor atau atlet-atlet lainnya. Karena ya dia sudah terlahir kaya. Justru semakin meraih prestasi, ia semakin berambisi untuk meraih prestasi yang lebih gila lagi. Sesuai dengan bio Instagramnya, Topuria menamai dirinya sebagai seorang legenda yang tidak akan pernah terlahir kembali. Anomali terlahir kaya ini tidak hanya mempengaruhi mentalitasnya, tapi juga metode latihan dan nutrisinya. Ilia Topuria sampai punya gym pribadi senilai $2 juta serta staf-staf khusus untuk membantu sistem latihan, recovery, dan asupan gizinya. Ilia benar-benar seperti Project Lab, dan inilah era baru yang ia maksudkan. Dan malam itu pun dimulai. Seperti yang dibahas dalam face off mereka sebelumnya, kalau memang benar Max seorang BMF, Topuria menantang Max untuk menunjukkan fast bukan di 10 detik terakhir, melainkan di 10 detik pertama. Tapi Max menolak. Dia bilang dia mendapat sabuk itu sebagai bad motherfucker, bukan dumb motherfucker atau orang bodoh. Percakapan ini terjadi dalam pertandingan. Topuria menunjukkan fast, dan Max menolaknya dengan menirukan gestur matador. Akhirnya pertandingan dilanjutkan. Max mencoba mencicil Topuria dengan body shot dan tendangan. Max pun aktif mencoba head kick, namun tangan Topuria masih disiplin di atas. Max bermain cerdik dengan terus keluar dari jarak 1, karena jarak tersebut adalah jarak paling berbahaya Topuria. Hingga akhirnya Topuria mengeluarkan senjata yang tidak kita duga, yaitu gulat yang sebenarnya merupakan bela diri awal Topuria. Topuria mengangkat dan membanting Max ke kanvas. Namun tidak lama, Max berhasil kembali berdiri. Di ronde pertama, Max sudah berhasil membuat bagian mata Topuria merah. Namun Topuria selalu berhasil mendaratkan leg kick keras pada Max. Peluang untuk Topuria muncul ketika ia menghindari jab dari Max. Ia langsung melemparkan flurry yang menjatuhkan Max. Max memang bukan knockdown, tapi hanya slip. Dan Topuria langsung mengamankan posisi ini dengan mengambil punggung Max. Meski tidak memberikan ancaman apa-apa, dengan 2 takedown ini, Topuria berhasil meyakinkan 2 juri untuk memenangkannya. 2 juri memberikan 10-9 untuk Topuria, dan 1 juri memenangkan Max. Ronde kedua dimulai, dan Max mengeluarkan senjata barunya, yaitu oblique kick. Topuria terlihat makin beringas, namun Max masih mampu menghindari kombo-kombonya. 1 left hook sempat mendarat dan membuat Max sempoyongan. Namun, Max berhasil recover sambil menjauh. Topuria semakin memburu, dan serangan-serangan Max semakin terlihat seperti menyerang untuk menyelamatkan diri. Head movement Topuria semakin tajam. Ia pun bahkan sudah bisa menghindari oblique kick dari Max. Topuria semakin bisa menemukan celah untuk mendaratkan tinju-tinjunya. Namun di ronde 2 ini, rahang Max masih sanggup menampungnya. Di ronde kedua ini, ketiga juri memenangkan Topuria dengan skor 10-9. Masuklah ke ronde ketiga. Topuria langsung memotong jarak dan Max terus mengusirnya dengan ancaman oblique kick. Hingga akhirnya, satu pancingan jab yang membuat Max menurunkan tangan depannya membuka celah untuk Topuria menembakkan strike kerasnya. Max kelimpungan dan Topuria mencecarnya dengan menembakkan berbagai pukulan, mulai dari body shot, kepala, dan body shot lagi. Hingga akhirnya Max keluar dari jarak kematian tersebut. Max yang belum pulih total
langsung disambar dengan strike yang membuatnya kembali mundur. Namun di sini Max yang masih pusing memilih untuk tidak kabur dan menahan posisinya. Akibatnya, satu hook kiri keras Topuria mendarat telak di rahang Max Holloway. Dan setelah 30 pertandingan lebih dan ribuan pukulan yang ia telan, dagu baja Max Holloway pecah. Max Holloway kalah knockout untuk pertama kalinya. Wow, I don't know what to say, to be honest, man. I don't know. To beat a legend like Max Holloway, it's something that I can't even believe it, you know. I just followed his entire career. He inspired me so much in my career. He's been a great example for the generation, and I always have been said that I represent now the new generation, and I hope I'm gonna be a small portion of the example he has been for me, for the new generation. So all the credits to Max Holloway. Kamera langsung menunjuk bangku penonton dan menyorot Diego Lopes yang menyaksikan pertandingan ini. Diego Lopes adalah backup fighter untuk pertandingan ini. Namun bukan Diego Lopes lah fighter yang dipanggil ke atas oktagon, melainkan Volkanovski. Topuria menyatakan bahwa ia tidak ingin kampanye double champ seperti yang selama ini ia katakan, melainkan ia ingin memberikan kesempatan rematch pada sang legenda Volkanovski. Di sisi lain, Max menjawab bahwa ia akan kembali sesuai dengan julukan yang Topuria berikan kepadanya, yaitu bounce back. Memiliki rekor 2 kali knockout berturut-turut atas salah 2 featherweight terbaik sepanjang masa, Max Holloway dan Alexander Volkanovski di usia 27 tahun merupakan pencapaian yang tidak main-main. Topuria akan menjadi legenda di masa mendatang. Dan ini barulah kisah awalnya. Menurut kalian, siapakah yang mungkin bisa mengalahkannya di featherweight? Ataukah sudah waktunya Topuria naik ke kelas lightweight? Demikian video kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.